Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2131, lengkap dan tidak lengkap. Dion samar-samar bisa merasakan bahwa kemampuan mata kanan neraka telah kembali padanya, tetapi dia tidak mengerti mengapa. Mata kanan neraka adalah harta karun. Bagaimana dia bisa merekonstruksi sesuatu yang begitu kuat hanya dengan insting? Apakah itu mungkin berarti bahwa mata kirinya sudah meniru mata kiri surga? Jika demikian, apa kemampuan mereka yang sebenarnya jika dipasangkan? Sayangnya, Dion tidak punya waktu untuk melihat kemampuan apapun di luar penglihatan langitnya yang melompat. Ia tahu bahwa jika ia menunda lebih lama lagi, ia akan kehilangan kemampuan untuk merekonstruksi kulitnya dengan benar. Jika itu terjadi, ia akan berjalan-jalan seperti orang aneh. Namun, ada satu hal yang harus dilakukan Dion terlebih dahulu. Sesuatu yang selama ini ia takuti, sistem sarafnya. Namun kini dengan matanya, ia tiba-tiba merasa bahwa misteri yang sebelumnya tidak dapat ia pahami menjadi jelas, seolah-olah ia dapat melihat akar permasalahan dengan mudah. Dion telah merencanakan membutuhkan waktu setidaknya 1 abad untuk mereformasi jaringan otak dan sistem sarafnya, tetapi pada akhirnya, ia hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Petir yang kuat beredar di sekitar Dion setiap kali dia melangkah mendekat. Semua orang tahu sistem saraf bekerja melalui arus listrik. Tetapi pada dasarnya itu adalah proses kimia. Dion menyingkirkan proses kimia itu sepenuhnya. Proses itu terlalu lambat. Sama seperti yang telah ia lakukan pada sistem pencernaan dan jantungnya, ia menyerahkan kendali penuh atas segalanya kepada jiwanya. Saraf-sarafnya menjadi jaringan berlapis ketiga. Satu adalah meridiannya, yang lain adalah pembuluh darahnya, dan yang terakhir adalah sarafnya. Di masa mudanya dan bahkan hingga sekarang, Dion menghadapi masalah yang menyebalkan. Jiwanya mampu bereaksi terhadap hampir semua hal, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk mengimbanginya. Seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk mengimbanginya. Dan, akhirnya, kekuatannya tumbuh cukup besar sehingga hal itu tidak lagi menjadi masalah yang mendesak. Namun, sekarang setelah ia berada di alam abadi, hal itu tidak diragukan lagi akan menjadi masalah besar sekali lagi. Tetapi seperti ini, dengan jiwanya yang secara langsung mengendalikan sistem sarafnya. Meskipun kelambatan masih akan ada saat ia mencoba untuk tetap berada dalam batasan yang dapat ditangani oleh tubuhnya tanpa meledak, namun itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dion akhirnya mengalihkan perhatiannya ke kulitnya, mereformasinya dengan pertahanan terbaik yang ia bisa dan akhirnya mendapatkan kembali penampilannya yang dulu tampan, meskipun botak. Namun, karena ia sekarang mengendalikan setiap aspek tubuhnya, dengan satu pikiran, rambutnya tumbuh kembali dengan cepat. Ketika Dion akhirnya menemukan jiwanya, yang merupakan bagian terakhir dari penyelesaian evolusinya. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kualifikasi untuk merekonstruksi apapun tentang jiwanya. Seperti ini, konstitusi Dion yang tidak disebutkan namanya menjadi lengkap dan tidak lengkap. Dion menunduk menatap tangannya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Setiap langkah maju dalam Titan Diamond Body merupakan dorongan besar bagi kekuatannya, tetapi itu selalu memberinya tampilan seperti anak laki-laki tampan yang tidak begitu disukainya. Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi kulitnya untuk bersinar seperti berlian sepanjang waktu? Namun, sekarang setelah ia melangkah ke alam sutra takdir, ia mendapatkan kembali penampilan aslinya. Mata hijau kemiri yang sama, kulit kecoklatan karamel yang sama, dan rambut pendek kecoklatan keemasan yang sama dengan sedikit semburat merah saat sinar matahari menyinarinya dengan tepat. Ada sesuatu yang menenangkan tentang gagasan bahwa orang tuanya akan benar-benar mengakuinya sebagai anak mereka sendiri jika mereka masih hidup saat ini. Untuk sesaat, hal itu membuatnya tersenyum meskipun jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Dengan pikirannya, celana olahraga hitam yang nyaman dan kaos putih bersih menutupi tubuh Dion. Dia meregangkan anggota tubuhnya, membiasakan diri dengan fungsi baru tubuhnya. Rekonstruksi otot-ototnya tidak hanya memberinya lebih banyak kekuatan, tetapi juga lebih banyak fleksibilitas daripada sebelumnya. Kekakuan yang menyertai Titan Diamond Body-nya sudah menjadi masa lalu. Dion tiba-tiba melayangkan tinjunya ke depan. Suara siulan tajam terdengar saat Dion tiba-tiba mendapati lengannya tertanam dalam siku ke dinding ruang guanya. Dengan jeda yang sedikit, ledakan keras mengguncang bumi. Suaranya begitu keras sehingga Dion tahu seorang ahli Dao biasa akan merasakan otaknya hancur jika mereka berdiri terlalu dekat dengannya. Dion berkedip. Ia mengharapkan hasil yang lumayan, tetapi jelas tidak sampai pada titik di mana lengannya tersangkut di tempat seperti itu. Setelah beberapa kali berusaha, Dion berhasil menarik lengannya keluar. Namun, dampak yang bergema mengirimkan gelombang kekuatan ke seluruh gua, menyebabkan dinding di hadapan Dion retak dan runtuh keluar. Oh, Dion menatap ke arah dinding yang runtuh dengan ekspresi yang menarik.
Namun, ekspresi itu tidak bertahan lama karena disertai dengan kilatan kebahagiaan. Di balik dinding, batu-batu energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Beberapa telah rusak oleh serangan Dion, menyebabkan ki yang padat dan berkerumun memenuhi udara. Meskipun ada beberapa batu tingkat surgawi yang tercampur, sebagian besar adalah tingkat Dao. Dengan gerakan cepat, Dion dengan santai menggambar susunan penyembunyian tingkat bintang yang dimodifikasi yang mampu menyembunyikan fluktuasi energi yang cepat berubah menjadi ganas. Suara langkah kaki menarik perhatian Dion. Saat menoleh, dia melihat sosok Saru dan Lilith muncul. Mungkin karena Junior telah menyatu dengannya, tetapi Dion merasa hambatannya terhadap keduanya telah berkurang secara halus. Di masa lalu, ia sengaja mengunci perasaannya dan tidak menghadapinya, baik karena ia merasa perasaan itu tidak dapat dijelaskan maupun karena ia berutang terlalu banyak kepada istrinya. Namun, tampaknya tiba-tiba hal itu menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan. Untungnya, efek samping dari nafsu berat yang diberikan oleh tubuh berlian titannya telah hilang. Karena ia dapat memperkuat hal-hal baik, mengapa ia tidak dapat menghilangkan hal-hal buruk? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2132, Dunia Batin. Namun, ironisnya hal inilah yang justru menurunkan daya tahan Dion. Dia selalu khawatir bahwa secara tidak sadar dia bernafsu kepada mereka berdua, mencampur adukan antara keinginan primitif yang menjijikkan dengan cinta yang mereka inginkan. Namun, setelah keinginan itu hilang, mengapa dia masih merasa seperti ini? Melihat penampilan mereka yang lesu, hati Dion berdesir menyakitkan. Keduanya mengenakan apa yang tidak lebih dari sekadar kain perca. Kain yang robek membentuk rok pendek sebatas pertengahan paha dan berat tanpa tali di tubuh mereka, kulit mereka yang halus tertutup debu, luka, dan memar. Sebilah pedang panjang dengan bilah tipis sepanjang 7 kaki diikatkan di punggung Lilith. Rambut putihnya tampaknya menjadi satu-satunya bagian tubuhnya yang berhasil tetap utuh. Sedangkan Saru, buku-buku jari kuningan melilit tangan kecilnya. Dia jauh lebih pendek dari Lilith, tetapi tubuhnya penuh dengan kekuatan. Garis samar inti yang kuat menjadi lebih jelas setiap kali dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak seindah Dion dan berhasil mempertahankan estetika feminin yang menggiurkan, kekuatan tubuhnya terlihat jelas. Dion merasa ingin menendang dirinya sendiri. Hanya karena ia menganggap medan perang kuno bukan masalah besar, bukan berarti hal itu berlaku bagi mereka berdua. Siapa yang tahu seberapa besar perjuangan mereka dalam 50 tahun terakhir? Mungkin tidak apa-apa jika penguasa wilayah ini tidak muncul selama 1 atau 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Namun, bagaimana jika mereka tidak muncul selama setengah abad? Bukankah binatang buas dari wilayah lain yang tumpang tindih akan menjadi gelisah? Meskipun tubuh Vajra Dion telah menjadi penghalang, itu tidak terwujud selama ini. Dion menarik napas dalam-dalam, menahan matanya yang melotot dari keserakahan mengamati detail kulit mereka yang terekspos. Dion, kau berhasil. Baik Saru maupun Lilith tampaknya tidak mempermasalahkan tatapan Dion meskipun dia sendiri merasa malu. Padahal, jika itu orang lain, mereka mungkin sudah mencabut senjata mereka sekarang. Mereka mengenakan pakaian ini bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan. Mereka tidak dapat membawa apapun dalam perjalanan ini. Pedang Lilith sebenarnya ditempa secara kasar dari beberapa cabang pohon sementara buku-buku jari, kuningan, Saru hanyalah beberapa batu keras yang diikat dengan tali. Dion menarik napas dalam-dalam. Masuklah dan tunggu aku sebentar. Aku akan membangun kembali fondasi dunia batinku, lalu kita bisa bicara. Dion tidak menghabiskan waktu lama untuk merekonstruksi dunia batinnya, hal itu jauh lebih mudah daripada memanipulasi begitu banyak konstitusi sekaligus. Dunia batin Dion dengan cepat meluas hingga 10 meter. Setelah pemahaman Dion tentang rune fundamental meningkat pesat berkat saran Junior yang tepat waktu. Ia memiliki kemampuan untuk membangun dunia yang bahkan lebih besar dari ini, bahkan berdiameter beberapa ratus meter. Alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia ingin fokus pada kualitas dan bukan kuantitas. Selain itu, dia tidak ingin Saru dan Lilith menunggu terlalu lama sendirian. Meskipun mereka dapat menahan tekanan, itu tidak berarti mereka merasa nyaman melakukannya. Dion merasa lebih yakin jika ia tetap berada di sisi mereka. Tak lama kemudian, tanah Dion yang retak dan kering menjadi subur dan hijau kembali. Selain itu, dengan koneksi ke surga, tubuh Vajra dan yang primordial Dion tidak lagi melayang di dalam dunia batinnya. Sebaliknya, mereka telah pindah ke mata pikirannya. Jiwanya yang baru lahir duduk bermeditasi dengan tenang dengan rantai kristal yang melilit tubuhnya. Di belakangnya, sosok tubuh Vajranya yang besar dan menjulang berdiri di belakangnya, lautan emas di bawah mereka berdua. Begitu selesai, Dion mulai dengan rakus menyerap energi pada tingkat Dao yang menyerbunya. Dia tidak berkultivasi, sebaliknya, dia menuangkannya langsung ke dunia batinnya. Dengan cara ini, ia dapat memisahkan ki dari surga dan menyatukannya sebagai bagian dari dunianya sendiri.
Dengan cara ini, ki-nya dapat sepenuhnya terpisah dari surga. Setelah memahami rune dasar dari alam fana dengan sempurna, sesuatu seperti memecah penciptaan dan pembentukan energi tingkat Dao semudah bernapas bagi Dion. Menjadikan energi-energi ini miliknya sendiri adalah hal yang mudah. Hanya setengah hari kemudian, Dion menghembuskan napas dalam-dalam, terbangun dengan tubuh yang dipenuhi dengan kekuatan. Tidak hanya persediaan energi huruf tebal, huruf ringan, dan huruf sucinya telah mencapai tingkat astronomi. Namun kini, ia dapat mendekonstruksi rune fundamental mereka sepenuhnya. Ini berarti bahwa melakukan sesuatu seperti mengubah ki konvensional menjadi bentuk mereka tidak lagi menjadi masalah. Sederhananya, Dion tidak perlu lagi kembali ke medan perang kuno untuk mendapatkan ki khusus ini seperti yang harus dilakukannya di masa lalu. Selama ia memiliki cukup ki konvensional dan cukup waktu, ia dapat melakukannya sendiri. Catatan penulis, ingat huruf tebal, ki berat, huruf ringan, ki ringan, baik untuk kecepatan dan kelincahan. Ada juga jenis lain, tetapi tidak ada di gua tempat Dion berada saat ini. Begitu Dion mendapatkannya sekali lagi, ia akan dapat menghancurkannya dan merekonstruksinya juga. Dion akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Saru dan Lilith yang keduanya dengan sabar menunggunya. Sebelum apapun, jiwa Dion segera bekerja. Berdasarkan ingatannya tentang gaya yang disukai Saru dan Lilith, ia membuat beberapa ratus set pakaian untuk mereka. Tentu saja, banyak dari pakaian ini hanyalah tiruan persis dari pakaian yang pernah mereka kenakan sebelumnya, jadi tidak perlu terlalu banyak kreativitas di pihaknya. Setelah melakukan ini, ia menutup sebagian gua dan membangun sumber air panas untuk mereka. Mengingat betapa berbahayanya perairan di medan perang kuno, tidak mengherankan jika mereka berdua sudah lama tidak mandi. Mengingat mereka memiliki ki, mandi tidak terlalu penting, dan mereka masih memiliki sedikit aroma. Namun, ada beberapa hal yang lebih baik dilakukan dengan cara kuno. Melihat betapa emosionalnya mereka berdua hanya dengan dua tindakan sederhana yang tidak membutuhkan usaha darinya, rasa bersalah Dion semakin dalam. Dia memberi mereka semua waktu yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan diri. Karena mereka telah menunggunya dengan sangat sabar, bagaimana mungkin dia tidak melakukan hal yang sama untuk mereka? Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2133, Keindahan. Di balik layar yang berkabut, Dion mendengar suara Saru. Tanpa perlu menunggu Saru selesai berbicara, dia menepuk dahinya sendiri dengan telapak tangan. Dengan cepat, dia membuat beberapa set pakaian dalam untuk mereka berdua. Harta Lilith relatif lebih banyak, hampir setara dengan Madeline. Bahkan, tingginya hampir 6 kaki, jauh lebih tinggi dari istri pertamanya. Sedangkan Saru, perawakannya lebih mirip Ri, bertubuh mungil. Aku tidak ingat Lilith setinggi itu, pikir Dion tanpa sadar. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Lilith selama seabad terakhir. Ambil ini juga. Dion dengan santai membuat beberapa pil setengah abadi. Sekarang setelah dia sepenuhnya memahami rune dasar dari alam fana, dia tidak lagi dibatasi untuk membuat ramuan tingkat Grandmaster seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Bahkan membuat ramuan kelas bintang pun tidak menjadi masalah. Jadi, menyulap pil setengah abadi dari udara tipis adalah hal yang mudah. Karena dia tidak ingin repot dengan kesengsaraan pil saat ini, dia sengaja menurunkan keterampilannya untuk memurnikannya hanya ke kelas atas. Ucapan terima kasih segera dilambaikan Dion. Meskipun mandi itu menyenangkan, membersihkan diri dari kotoran adalah hal yang mudah. Yang benar-benar dikhawatirkan Saru dan Lilith adalah bekas luka yang menumpuk di tubuh mereka. Wajar saja mereka khawatir tentang hal-hal seperti itu. Meskipun Dion belum mengakui mereka, dalam benak mereka, dia sudah menjadi suami mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin tampil sebaik-baiknya? Namun, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka pada keagungan pil Dion. Sedangkan Dion, keterkejutannya sendiri muncul ketika kedua wanita cantik itu akhirnya muncul beberapa jam kemudian. Kedua wanita itu mengenakan rok kungfu tradisional Tiongkok, gaya yang tidak biasa dikenakan atau diharapkan oleh Dion. Tentu saja, dialah yang menciptakan kostum-kostum ini untuk mereka, tetapi dia melakukannya tanpa berpikir. Dia bahkan tidak ingat kapan dia menciptakan kostum-kostum itu, dan dia juga tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Namun, ada sesuatu tentang kostum mereka saat ini yang membuat jantungnya berdebar kencang. Keduanya mengenakan ikatan ketat di seputar tubuh dan pinggang mereka, berakhir tepat di bawah dada dan menonjolkan lekuk tubuh mereka. Bunga-bunga sulaman yang indah menari-nari di sepanjang garis leher mereka, lipatan rok mereka melilit kaki mereka saat mereka melangkah maju. Gaun Lilith memiliki atasan merah dan rok hitam, ikatannya berwarna putih tanpa noda. Adapun Saru, meskipun ikatannya juga berwarna putih, gaunnya berwarna biru langit yang senada dengan matanya yang dalam. Dion tidak tahu seberapa besar kemungkinannya bahwa ia akan secara acak menciptakan gaun seperti itu dan bahwa mereka berdua akan memilih untuk memakainya. Tetapi ia terlalu tenggelam dalam keindahan gaun itu untuk berpikir terlalu dalam.
Indah sekali, kata Dion sambil tersenyum. Apakah kalian berdua merasa lebih baik? Saru dan Lilith sedikit tersipu. Mereka tidak banyak berbagi keintiman dengan junior, jika ada. Saru khususnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dion yang asli daripada dengan junior. Ya, jawaban malu-malu mereka membuat Dion merasa panas sesaat, tetapi ia langsung meredam perasaan itu. Nampaknya naluri kejantanannya masih tinggi. Pada abad terakhir, sebelum ia memasuki tempat ini, ia tidak pernah menghabiskan waktu terlalu lama tanpa ditemani setidaknya salah satu istrinya, kecuali ujian 4 penunggang kuda. Kini, sudah 60 tahun sejak ia menyentuh seorang wanita, ditambah dengan perasaannya yang tak dapat dijelaskan terhadap keduanya, dan itu adalah resep untuk bencana. Namun, Dion bukanlah seekor binatang. Hanya karena ia memiliki keinginan-keinginan ini, bukan berarti ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dion, jika kau mau, aku tidak keberatan. Suara Saru seringan kepakan sayap kupu-kupu. Namun, Dion masih bisa mendengarnya dengan sangat jelas, kultivasinya terlalu dalam. Dion mendesah. Saru, kau tidak perlu bicara banyak. Saru memotong pembicaraan Dion. Suka atau tidak, suami Lilith mengorbankan dirinya demi dirimu. Aku meninggalkan keluargaku dan menunggumu selama 60 tahun. Kami sudah menganggapmu sebagai suami kami. Dion tercekik, menatap kosong ke arah Saru. Saru yang dikenalnya tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu. Jika itu Clara atau Ri, dia tidak akan begitu terkejut. Namun, Saru tidak seperti keduanya. Lilith bahkan lebih mungkin mengatakan hal seperti itu daripada Saru. Tetapi bahkan Lilith merasa ingin mencari batu untuk bersembunyi saat ini. Saru sendiri merasakan jantungnya berdebar kencang meskipun dia mencoba untuk menatap mata Dion dengan berani. Sebenarnya itu sama sekali bukan kata-katanya. Melainkan, itu adalah kata-kata yang junior suruh dia katakan. Awalnya dia tidak mau, tapi junior benar. Jika dia tidak mengatakan ini, Dion tidak akan pernah menerimanya. Bahkan jika dia tidak menyerah dan berkata ya saat ini juga, benih itu sudah tertanam. Benih itu akan terus mengganggu dan menggerogoti pikirannya, hingga akhirnya benih itu menyentuh hatinya. Ekspresi Dion berubah beberapa kali. Dia benar, suami Lilith kini telah tiada karena dia, bisakah dia membiarkannya tetap menjadi janda seumur hidupnya? Tunggu, kenapa Lilith masih perawan? Dion terdiam. Mungkinkah junior sudah lama berencana mengorbankan dirinya sehingga memilih jalan ini? Konflik itu membuat Dion merasa dadanya ingin meledak. Melihatnya berjuang seperti ini, Saru langsung menyesali kata-katanya, sambil menendang dirinya sendiri dalam hati. Bagi Saru, ia setidaknya berharap ini akan menjadi pilihan yang mudah. Ia yakin bahwa istri-istri Dion akan menerima dirinya dan Lilith. Ketika kebenaran kehidupan masa lalu mereka diketahui oleh mereka semua, semuanya akan menjadi lebih mudah daripada sekarang. Namun, dia mengabaikan fakta bahwa Dion sama sekali tidak menyadari kebenaran ini. Dan, meskipun dia tahu bahwa istri-istrinya akan baik-baik saja dengan itu, dia masih dihantui rasa bersalah. Dia merasa bahwa setiap kali dia membuat keputusan yang egois seperti itu, istri-istrinya menerimanya hanya karena mereka tidak tega meninggalkannya. Ini bukan sesuatu yang ingin ia andalkan. Suami macam apa dia jika ia melakukannya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2134, 9 kali. Mungkin suatu hari nanti dia akan benar-benar bertindak terlalu jauh dan mereka akhirnya akan memilih untuk meninggalkannya. Kemungkinan seperti itu mencabik-cabik Dion dari dalam keluar. Itu adalah rasa sakit yang bahkan dawahatnya yang kuat tampaknya tidak mampu mengatasinya. Itulah kenyataannya, penolakannya terhadap wanita seperti Lilith. Saru, Jade, tidak pernah ada hubungannya dengan perasaannya sendiri. Ia merasa bahwa ia sudah cukup mementingkan dirinya sendiri. Jika Dion tahu bahwa hanya ada 9 wanita, bahwa perasaan yang tidak dapat dipahami ini akan berhenti jika dia membawa mereka semua ke sisinya, maka dia tidak akan merasa seperti ini. Namun melihatnya dari sudut pandang Dion, rasanya seperti selama wanita-wanita itu mencapai tingkat kecantikan tertentu, dia cenderung akan jatuh cinta padanya. Pikiran seperti itu membuatnya merasa jijik dengan dirinya sendiri. Karena dia tidak tahu berapa jumlah ini, jumlahnya sudah terlalu banyak baginya. Sekarang tinggal Saru dan Lilith, dan mungkin suatu hari ia akan jatuh ke tangan Jade juga. Itu sudah menjadi 8. Bagaimana jika ada lebih banyak lagi setelahnya? Kapan itu akan berhenti? 10, 20, 30, lebih. Ia baru berusia hampir 300 tahun dengan masa hidup jutaan kali lipat dari itu. Siapa yang tahu berapa banyak yang akan ia temui yang menggetarkan hatinya? Betapapun tolerannya istri-istrinya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahan dengan hal seperti itu? Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melakukan itu meskipun mereka bersedia? Tiba-tiba, Dion merasakan 2 sentuhan lembut melingkari tubuhnya. Tanpa sadar, ia memeluk balik, hanya untuk melihat bahwa Lilith dan Saru tidak dapat menahannya lagi. Mereka hampir menangis terseduh-seduh melihat Dion dalam keadaan seperti itu. 9.
Hanya 9. Lilith mencengkeram Dion dan berbicara di sela-sela isak tangisnya. Dia tahu bahwa Dion membenci dirinya sendiri karena dia pikir dia terlalu pelin-pelan. Namun, hanya dia dan Saru yang menyadari bahwa istri-istrinya adalah wanita-wanita yang telah ditemuinya selama triliunan tahun. Berapa banyak wanita yang mungkin lahir pada masa itu? Berapa banyak wanita cantik yang mengguncang dunia? Namun, hatinya hanya tersentuh 9 kali. Selain itu hanya terjadi setelah mereka semua meninggal dan meninggalkannya. Merekalah yang seharusnya merasa bersalah karena terlalu lemah untuk tetap berada di sisinya, bukan Dion. Dion membeku, tiba-tiba teringat saat setelah ia membantai centaur. Apa yang ia katakan saat itu? 9 kali. 9 kali. Dion tidak dapat mengerti mengapa, namun kekhawatirannya sirna, cengkeramannya di pinggang mereka semakin erat. Dion tidak melakukan banyak hal dengan Saru atau Lilith, dia bahkan tidak mencium mereka. Namun, ada sedikit perubahan dalam hubungan mereka yang membuat kedua wanita itu merasa puas. Ada beberapa hal yang tidak dapat diubah hanya dengan satu percakapan atau satu momen. Namun, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka setidaknya ada di dalam hatinya. Dion terkejut melihat Lilith yang dingin dan tanpa emosi yang selama ini dikenalnya ternyata cukup ceria dan riang. Senyuman tampak selalu tersungging di bibirnya dan setiap gerakannya menunjukkan ketenangan tertentu yang hanya bisa datang dari jiwa yang bebas. Mengingat saat pertama kali Dion bertemu Lilith, dia mencoba membunuhnya, tidak mengherankan hal seperti itu mengejutkannya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa jalur Dao abadi Lilith bergantung pada sifatnya yang sangat riang ini. Dion hanya bisa duduk tertegun saat Lilith melingkarkan kedua lengannya di bahunya, menyandarkan kepalanya di bahunya dengan senyum cerah yang dapat meruntuhkan kota. Di sisi lain, Saru dengan malu-malu menggenggam tangannya. Seolah-olah dia tidak ingin kalah, tetapi tidak memiliki kepribadian Lilith yang terbuka. Jika bukan karena dia yang secara aktif menggenggam tangan kecilnya, tangan Saru pasti sudah terlepas mengingat betapa lemahnya dia pada awalnya. Tampaknya Saru juga telah berubah. Saru yang dikenal Dion selalu memiliki sikap yang tenang dan menyenangkan. Dion tidak pernah menyangka bahwa dia bisa begitu pemalu. Mungkin ini bukan perubahan, melainkan sifat tersembunyi yang hanya muncul dalam situasi tertentu. Berada di samping pria yang dicintainya tampaknya memenuhi kriteria ini. Dion benar-benar merasa berada dalam posisi yang cukup canggung. Mereka bertiga masih berdiri di gua yang sama, tetapi mereka berpegangan padanya seolah-olah dia sedang menuntun mereka ke suatu tempat. Akhirnya, dia tertawa. Karena sudah selesai membuang-buang waktu untuk berpikir berlebihan, dia mengetukkan kakinya pelan ke tanah, menyebabkan gelombang ki jiwa keluar darinya. Tanah berderit dan berderit, perlahan-lahan mengubah gua bawah tanah ini di bawah kehebatan Dion. Tanah berderit dan berderit, perlahan-lahan mengubah gua bawah tanah ini di bawah kehebatan Dion. Saru dan Lilith menyaksikan dengan penuh minat, mata indah mereka berbinar. Ini jelas bukan susunan ciptaan biasa. Dion secara aktif mengubah geografi daripada menciptakan lanskap baru. Ini pada dasarnya lebih sulit, terutama mengingat tanah keras di alam abadi, dan medan perang kuno abadi khususnya. Ini sebenarnya adalah susunan penciptaan abadi dari tingkatan yang lebih rendah. Jiwa Dion belum menembus alam abadi, tetapi ia sudah mampu menerapkan susunan dengan kekuatan seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa Dion bukan hanya monster, tetapi juga bahwa susunan abadi bekerja lebih seperti sihir daripada yang dilakukan manusia fana. Sebenarnya jiwa Dion tidak sekuat ini 50 tahun yang lalu. Namun, perhitungan dan tekanan konstan yang harus ditanggung jiwanya saat ia merekonstruksi tubuhnya. Semua itu dilakukan untuk menjaga kesadarannya tetap utuh dan menghentikan surga mengambil alih kendali, ia telah berkembang pesat. Anehnya ia masih belum berhasil. Tak lama kemudian, gua bawah tanah itu menjadi seperti gua abadi. Sebelum Lilith dan Saru, beberapa material berharga yang tersembunyi jauh di bawah tanah telah diangkat. Termasuk batu energi, ada beberapa biji yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, mengingat aura mereka yang bersemangat dan terkadang menindas, mereka tidak mungkin normal. Selain Raja Naga, Malaikat Maut dan Kitab Jiwa, Dion tidak membawa harta apapun lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2135, Smith. Dia meninggalkan Aurora Steps ke Mortal Empire-nya agar dapat dengan mudah membangkitkan lebih banyak Aurora. Selain itu, dia telah membuang The Seal dan Hell's Right Eye dari dirinya sendiri, jadi jelas mereka juga tidak bersamanya. Dion adalah seorang kaisar, mengapa dia membawa batu energi atau harta karun dan sejenisnya? Dia meninggalkan benda-benda ini di gudang untuk digunakan oleh kekaisarannya saat dibutuhkan. Sayangnya, itu membuatnya menjadi orang paling miskin dalam waktu yang lama. Bukan berarti harta karun di alam fana bernilai banyak di alam abadi. Selain itu, gua abadi ini bisa dianggap sebagai properti pertamanya di sini. Dia mungkin tidak akan tinggal lama, tetapi karena dia berencana menjelajahi dunia gelembung gurun selama beberapa tahun ke depan,
akan lebih mudah untuk memiliki tempat di sini. Dia menciptakan beberapa hal untuk kemewahan dan kenyamanan sebelum menggambar susunan untuk menerangi tempat itu dan meletakkan beberapa susunan pertahanan dan penyembunyian sehingga binatang buas tidak datang mengganggu. Setelah selesai, dia memandang pedang kayu milik Lilith dan penghancur buku jari batu milik Saru sambil mendesah. Aku bukan pandai membuat senjata, tapi aku pasti bisa menempa sesuatu yang lebih baik dari ini. Saru bukanlah masalah besar, tetapi Dion tahu betapa Lilith mencintai pedangnya, itu satu-satunya hal yang diketahuinya tentangnya. Pedang itu tidak bermutu tinggi, hanya bermutu komet, tetapi meskipun telah menikahi junior yang jelas-jelas kaya, dia tidak pernah mengubahnya. Dion tidak mencoba mengalahkannya dengan menciptakan pedang terhebat yang pernah ada. Belum lagi dia tidak memiliki keterampilan itu, dia merasa yang terbaik bagi Lilith adalah perlahan-lahan menemukan pedang lain yang memiliki hubungan kuat dengannya. Hanya dalam waktu 10 menit, Dion membuat sepasang sarung tangan hitam untuk Saru dan pedang bermata panjang sepanjang 7 kaki untuk Lilith yang memancarkan warna merah menyala yang cocok dengan mata Lilith saat dia menggunakan ki iblisnya. Tetap saja, meskipun waktu yang dibutuhkan singkat, keduanya adalah senjata setengah abadi. Meskipun ini sebagian besar disebabkan oleh material tingkat tinggi yang digali Dion dari tanah di bawah mereka, kedua wanita itu tetap menggelengkan kepala. Apakah ini benar-benar bukan menjadi pandai senjata? Kalian berdua bisa tinggal di dunia batinku saja, kan? Di sini agak terlalu menindas. Dion berjalan melalui padang pasir, kakinya yang telanjang meluncur di atas pasirnya yang keras dan penuh kaca. Tempat ini sama sekali tidak mengganggunya, tetapi dia masih khawatir pada Lilith dan Saru, yang keduanya mengklaim sisi kiri atau kanannya seolah-olah mereka takut dia akan lari dari mereka. Sebenarnya, dia merasa cukup sulit untuk mengukur kekuatan mereka, sesuatu yang jelas merupakan perasaan aneh baginya. Dengan indera keabadiannya, dan sekarang matanya yang bermutasi, tidak banyak yang tidak bisa dia lihat. Dia tidak bisa tidak berpikir ini terkait dengan alasan junior mengirim mereka ke sini. Meski begitu, Dion yakin ia tahu alasan mereka dikirim. Jika tidak ada situasi seperti ini, apakah ia akan menerimanya? Meskipun ia tidak mengatakannya secara lisan, Dion sudah mencapai titik di mana ia tidak mampu lagi menolaknya. Orang mungkin berpikir logika ini cacat. Lagi pula, mengapa junior tidak mengirim Jade juga? Namun bagi Dion, itu sangat masuk akal. Dua wanita yang pernah junior sebutkan kepadanya hanyalah Saru dan Lilith. Jadi, jelas, setelah pengorbanannya, junior ingin Dion merawat mereka berdua. Yang tidak diketahui Dion adalah junior sudah merasa Jade sudah tamat. Dion sudah melewati batas dengan Jade yang tidak mungkin bisa diganggu-gugat. Akan tiba saatnya ia tidak punya pilihan selain bertanggung jawab. Kami baik-baik saja. Keduanya membalas dengan cepat, memotong pembicaraan Dion. Setelah merasakan sedikit kebahagiaan karena berada di samping Dion, mereka tidak ingin menyerah terlalu cepat. Ditambah lagi, mereka tidak menghabiskan 50 tahun bermalas-malasan. Sebenarnya, 50 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang ahli formasi Dao, dan terutama seorang penguasa seperti Saru. Tidak banyak peningkatan yang dapat dicapai oleh individu normal dalam waktu itu. Namun, Saru dan Lilith bukan hanya tidak normal, tetapi mereka juga telah berada dalam lingkungan pelatihan yang hebat. Dion tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa, aku akan melindungi mereka jika terjadi sesuatu yang salah. Lagi pula, tidak terlalu buruk memiliki dua wanita cantik di sisiku. Jangan bunuh aku, Clara. Langkah Dion terhenti. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menenangkan pikirannya. Dengan sekejap, ki jiwanya tersapu keluar, menyelimuti dunia pasir dan kaca dalam sekejap. Setiap detail dilahap habis oleh Dion. Setiap pemandangan kota, setiap pemukiman desa, setiap bangunan penting. Semenit kemudian, pandangan Dion bergetar saat ia memegang kepalanya dan terengah-engah. Ia benar-benar tidak terbiasa dengan ini. Biasanya menghafal dengan sempurna hal-hal yang terpancar dari indranya semudah bernapas, tetapi saat ini, Dion menemukan bahwa melakukan hal seperti itu di sini bukan hanya mustahil, tetapi ia bahkan merasa sulit untuk mempertahankan gambaran sempurna dari hal-hal yang ia pikir telah ia ingat. Sejujurnya, ini hanya karena kurangnya pengalaman Dion. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan sejati tidak dapat mengklaim kendali atas dunia tanpa setidaknya satu spiritual sage, ini tidak berarti bahwa orang bijak tersebut selalu bekerja. Pada kenyataannya, spiritual sage hanya memanifestasikan kemampuan mereka dalam kasus-kasus khusus, mereka bertindak lebih sebagai pencegah daripada hal lainnya. Selain itu, mereka belajar cara memblokir hal-hal tertentu secara selektif saat mereka menyebarkan indera mereka, menurunkan resolusi, begitulah. Ini adalah hal-hal yang harus dipelajari Dion sendiri. Namun, itu sudah cukup untuk saat ini. Seperti dugaan Dion, di dunia seperti ini, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk merasakan penyebaran indera keabadiannya. Dunia ini tampaknya tidak memiliki satupun spiritual sage.
Selain itu, para ahli terkuat mereka adalah dari alam Sein abadi. Bukan tempat yang buruk untuk memulai. Aku jadi bertanya-tanya apakah aku harus berterima kasih kepada Emites. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2136, Zaneta. Yang dimaksud, Dion tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Bahkan, ia pasti sudah membuat rencana untuk pergi jika ia tidak masih menunggu Raja Naga yang tampaknya sangat lama. 60 tahun dan ia masih belum menemukan tempat ini. Hal itu membuat Dion rendah hati dengan pengetahuan tentang betapa luasnya alam abadi ini. Kalian berdua ingin pergi ke kota mana? Tanya Dion sambil tersenyum. Ada 3 kandidat utama, mereka tampaknya adalah kota-kota yang bersaing mengingat saya menghitung ada 3 sistem dan seragam militer yang berbeda. Kota Zaneta, Kota Blazen, Kota Metode. Kota pertama memiliki perekonomian terbaik, tetapi tampaknya hampir seperti negara boneka Blazen dan Metode. Tidak hanya banyak industrinya yang ditempati oleh warga dari kedua pesaingnya, tetapi militernya juga yang terlemah. Saya menduga bahwa kota itu adalah pion yang digunakan untuk menjaga perdamaian. Blazen terletak di dekat salah satu dari 2 sumber daya utama dunia ini, biji vulkanik. Metode berada di dekat yang lain, kaca kabut. Tampaknya keduanya adalah negara bawahan dari kekuatan dari dunia lain, jadi keduanya memiliki susunan transportasi yang keluar, tetapi tampaknya tidak cukup kuat untuk mengirim benda hidup. Jadi, entah saya benar, atau mereka mengimpor dan mengekspor dari dunia lain, sesuatu yang tampaknya jauh lebih tidak mungkin. Dion punya alasan untuk berpikir seperti ini, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Saru dan Lilith cukup cerdas untuk memahami mengapa susunan ini lebih mungkin digunakan untuk mengirim upeti dan bukan untuk berdagang. Pergilah kemanapun yang memiliki serikat alkimia terbaik. Saru tiba-tiba berkata. Lilith tersenyum setuju. Pilihan terbaik adalah menghasilkan uang, kan? Dari apa yang kau katakan, tidak ada susunan di sini yang mampu mengirim manusia atau binatang masuk dan keluar dari sini, jadi kita harus membangunnya sendiri. Ditambah lagi, suamiku tidak mungkin terlalu miskin, bagaimana dia akan mendukung gaya hidupku yang mewah? Dion tertawa mendengar lelucon Lilith. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatnya melupakan kekhawatirannya. Baiklah, Zaneta. Berjam-jam kemudian, suara tawa kasar memasuki telinga Dion. Sejak kapan manusia berani menyeberangi gurun tak berujung? Mungkin baru sekarang Dion merasa telah melupakan sesuatu yang penting. Kecenderungan segregasionis di alam abadi telah sepenuhnya hilang dari ingatannya. Dion sudah sangat terbiasa berdiri di puncak rantai makanan. Kapan dia pernah berpikir untuk dianggap sebagai warga negara kelas 2? Mereka adalah sekelompok bajak laut gurun. Ada sekitar selusin atau 12 dari mereka, menunggangi ular-ular besar yang tubuhnya setengah terendam pasir dan kaca di bawah kaki mereka. Ketiga ular bersisik coklat besar ini membawa wadah kayu berbentuk kubus besar di punggungnya. Wadah-wadah itu kemungkinan besar digunakan oleh kawanan bajak laut ini untuk tempat tinggal mereka, dan kemungkinan juga tempat mereka menyimpan harta karun mereka. Bos, apa gunanya merampok orang-orang ini? Mereka jelas tidak punya apa-apa. Yang disebut bos ini adalah seorang pria bertubuh besar. Kulitnya terbakar hebat di bawah terik matahari dunia ini dan dia berdiri di atas kepala ular coklat terbesar. Dion menduga binatang buas di alam abadi itu cukup besar, tetapi ternyata jauh lebih kecil dari yang ia duga. Rekan binatang buas Dion sendiri sudah berukuran kilometer, tetapi ular bersisik coklat ini panjangnya hanya sekitar 20 meter. Yang terbesar hanya 30 meter. Namun, Dion masih bisa melihat bahwa mereka berada di level yang lebih tinggi dari makhluk fana. Dirinya yang dulu tidak akan bisa menghadapi salah satu dari mereka begitu saja. Apa maksudmu? Seorang pria tampan seperti itu pasti akan laku keras. Dia punya tubuh yang cukup kuat, dilihat dari fakta bahwa dia berhasil sejauh ini tanpa pingsan. Para wanita bangsawan muda itu adalah iblis jahat yang tidak punya standar moral. Mereka akan berpura-pura sopan dan santun di permukaan padahal mereka sudah tidak bisa menghitung jumlah pelacur pria mereka. Ditambah lagi, lihatlah bunga-bunga kecil di sampingnya. Suara tawa yang keras menggemparkan gerombolan bajak laut itu. Biasanya, mereka secara naluriah meremehkan manusia biasa sehingga mereka tidak memperhatikan kelompok 3 orang itu dengan baik. Namun, setelah mengamati lebih dekat, mata mereka berbinar saat melihat Saru dan Lilith. Sebenarnya, kedua wanita itu telah menyarankan Dion untuk mengenakan cadar, tetapi Dion menolaknya dengan keras. Mungkin di masa lalu sebelum ia membangkitkan tubuh Fajranya, ia mungkin setuju. Namun, dirinya saat ini tidak memiliki kesabaran untuk omong kosong seperti itu. Mereka yang ingin menonjolkan kecantikannya bisa saja mati. Waktunya tepat, sebenarnya, Dion berkata dengan datar. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa membayar biaya masuk kota. Kuharap kau tidak terlalu miskin. Sebelum mereka bisa tertawa atau bahkan tercengang mendengar kata-kata Dion, lengannya sudah terlepas dari tangan Saru dan Lilith, muncul di kepala ular tempat bos berdiri. Beban yang sangat berat jatuh dari langit.
Pada saat itu, gravitasi meningkat beberapa kali lipat, leher ular bersisik coklat yang tinggi dan melengkung itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Orang tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa ular itu sekarang sudah mati. Dulu, berat badan Dion memang sudah sangat berat, tetapi sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan seperti itu. Namun, sekarang, massa tubuhnya sudah kembali normal. Namun, ia bisa mengubahnya sesuka hatinya. Massa dan berat adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah memasuki Fate Silk Realm, massa Dion tetap sama, tetapi ia dapat mengubah beratnya sesuka hati. Perubahan kecil dalam kemampuan ini berarti bahwa Dion telah memahami kekuatan gravitasi. Tidak hanya untuk tubuhnya sendiri, tetapi juga sebagian kecil dari lingkungannya. Mata sang bos membelalak. Kamu, seharusnya kau berhenti memanggilku dengan sebutan anak manis. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup saat itu. Kau datang di waktu yang tepat, jika mempertimbangkan semua hal. Sang bos menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang memalukan. Ular ini adalah milik batalion ular pasir. Namun, kau malah membunuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2137, siapa yang tahu? Batalion? Kurasa kau salah bicara. Sekelompok sampah tidak akan pernah bisa mengaku sebagai batalion. Penghinaan di wajah Dion semakin kuat. Dia tidak begitu menyukai militer, terutama karena keterlibatan orang tuanya yang menyebabkan kematian mereka. Jadi, dia tidak begitu peduli dan hanya membangun pasukannya sendiri karena kebutuhan. Dan bahkan saat itu, dia mengerjakan sendiri sebagian besar tugas berat. Tetapi mendengar bajak laut biasa mencoba memberi diri mereka sendiri gelar suci seperti itu membuatnya marah hanya karena dia tahu ayahnya sendiri akan marah besar saat mendengar omong kosong. Seperti itu, kau sedang mencari kematian? Pergilah saja. Lengan Dion melesat menembus dada bos, keluar dari sisi lain seolah-olah dia melakukannya dengan mudah. Seorang ahli esensi abadi tingkat rendah, mengapa itu menjadi masalah? Satu-satunya alasan mereka menyebut pria ini bos kemungkinan besar karena senjata setengah abadi yang dimilikinya. Mereka semua sebenarnya berada di alam esensi abadi tingkat rendah. Sepertinya senjata sangat penting di sini. Kurasa tugas pertamaku selain menghasilkan uang dan menunggu Raja Naga adalah memperbaiki reapel. Komandan, tidak akan membiarkanmu pergi. Dion hampir lupa sejenak bahwa ia berhadapan dengan makhluk abadi dan bukan manusia biasa. Pukulan sederhana di dada tidak akan membunuh semudah itu. Dion menarik lengannya dan menghancurkan tengkorak pria itu, mencengkeram jiwanya yang baru lahir sebelum jiwa itu bisa lari dan menghancurkannya. Setelah itu, Dion membantai sisa-sisa kawanan bajak laut. Pada saat itu, ia merasakan sesuatu yang halus menempel di kulitnya yang membuatnya mengangkat alis, tetapi indera keabadiannya yang kuat memadamkannya. Dion dengan mudah menemukan apa yang ia butuhkan. Meskipun kekayaannya tidak terlalu banyak, seharusnya cukup untuk memasuki kota itu. Tapi siapa yang tahu? Manusia harus dikawal dan dijamin oleh seorang abadi untuk masuk, dan hanya dapat melakukannya dengan kerah yang sesuai dan tali kekang yang panjangnya tidak lebih dari 3 meter. Mereka yang mencoba melanggar aturan ini akan dibunuh di tempat atau dikirim ke kurir budak. Rasanya seolah seluruh dunia memandang rendah Dion. Mereka yang di belakangnya menunggu untuk membayar biaya, mereka yang di depannya baru saja membayar, dan penjaga berbaju besi perak yang menghalanginya memasuki gerbang kota yang menjulang ke langit. Amarah Dion memuncak. Tampaknya ia akan kesulitan mengendalikan amarahnya di tempat ini. Datang lagi, penjaga berbaju besi perak itu mencibir dan hendak menghunus senjatanya setelah mendengar perkataan Dion, tetapi tiba-tiba dia menyadari tangannya gemetar entah kenapa. Dion berdiri di hadapannya, kedua tangannya di dalam saku. Di kedua sisinya, Lilith dan Saru berdiri dengan lengan melingkari lengannya. Namun, ekspresi muram yang terpancar dari tatapan tajam Dion membuatnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki wanita cantik kelas dunia di sisinya. Saya bersumpah bahwa Anda meminta saya untuk memakai kalung dan tali kekang. Saya salah dengar, betul. Mereka yang tadinya menonton dengan ekspresi mencibir penuh penghinaan, tiba-tiba merasakan darah mereka menjadi sedingin es. Mereka telah melihat banyak manusia dalam hidup mereka. Bahkan, ada beberapa yang mencoba melawan arus dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Namun, mereka tidak pernah melihat satupun yang benar-benar berhasil. Biasanya, mereka hanya berakhir di tempat yang lebih buruk daripada saat mereka memulai. Tatapan Dion menyapu penjaga yang tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk menanggapi. Tanpa menghiraukannya, Dion memasuki kota seolah-olah peraturan itu tidak berarti baginya. Orang-orang di sekitarnya terlalu tercengang untuk berbuat apapun. Mungkin belum pernah ada hasil seperti itu dalam sejarah kota Zaneta. Saru tetap tenang, tetapi Lilith tidak bisa menahan tawa. Tawanya yang ringan adalah satu-satunya suara dalam jarak puluhan meter. Tawanya pasti sangat enak didengar, tetapi tidak ada yang berani melihat lebih dekat untuk melihat kecantikan seperti apa yang ditimbulkannya. Dion tidak membuang waktu, langsung menuju ke serikat alkimia terbesar.
Meskipun dia tidak takut pada siapapun, dia lebih suka tidak meninggalkan kota ini begitu dia masuk. Dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa dia bisa sendirian melawan pasukan abadi. Bagaimanapun, ini bukan dunia fana lagi. Selain itu, dunia gelembung ini memiliki beberapa orang suci abadi yang harus dia waspadai. Tetap saja, meskipun para orang suci abadi hanyalah semut dalam skema besar alam ini, mereka yang berdiri di puncak dunia, tidak peduli seberapa lemah mereka, selalu bersikap sombong dan angkuh. Mereka tidak akan turun tangan untuk urusan yang berkaitan dengan manusia biasa. Kelompok 3 orang itu hampir tidak terlihat saat mereka berjalan di kota. Setelah meninggalkan gerbang kota, Zaneta dipenuhi turis dan pebisnis. Sama seperti tidak ada yang peduli untuk menyadari bahwa Dion adalah manusia biasa saat dia mengantre untuk memasuki kota, semua orang berasumsi bahwa dia abadi hanya karena dia ada di sana. Sebenarnya, dengan indera abadi milik Dion, dia bisa mencegah siapapun di sini untuk mengetahui statusnya sebagai manusia biasa. Hanya saja, sekali lagi, dia tidak mau repot-repot melakukannya. Sebagian dari Dion hanya meremehkan cara pesawat ini. Sebagian yang lain merasa bahwa dunia gelembung ini terlalu lemah untuk membutuhkan tindakan pencegahan seperti itu. Dan, sebagian yang lain lagi merasa bahwa jika ia ingin memperbaiki dirinya dengan cepat untuk kembali kepada istrinya, ia perlu memicu konflik sehingga ia dapat menguji batas atasnya secara terus-menerus. Tak lama kemudian, setelah berjalan tanpa bersuara, Dion, Saru, dan Lilith sampai di persekutuan alkimia. Bangunan itu jauh lebih kecil daripada yang mungkin kita duga, tetapi jika diperluas, bangunan itu memiliki ruang kosong terbesar di sekitarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2138, berani? Yah, kosong tidaklah sepenuhnya akurat. Ada beberapa kios yang tertata rapi dengan pria dan wanita tua berjubah panjang duduk di belakangnya sambil bermeditasi dalam diam. Itu sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota. Tidak seorang pun tampaknya berani bernapas terlalu berat di tempat ini. Kios-kios pinggir jalan yang pernah dilihat Dion dalam perjalanan ke sini dibangun dengan kumuh. Beberapa menggunakan kayu yang sudah retak-retak, berusaha menutupi ketidaksempurnaan mereka dengan kain compang camping yang dibasahi debu. Namun, di tempat ini, Dion dapat melihat bahwa masing-masing orang tua ini sangat memperhatikan penampilan mereka. Hanya saja bahan-bahan yang digunakan sangat mahal, sementara botol-botol giok yang mereka pajang bahkan lebih mahal lagi. Namun, yang paling mendesak adalah kenyataan bahwa bahkan yang terlemah di sini adalah dari alam esensi abadi yang lebih tinggi. Bahkan para penjaga kota hanya dari tingkat yang lebih rendah. Sungguh tempat yang aneh, gumam Lilith. Suaranya pelan, tetapi beberapa kepala menoleh ke arahnya sekaligus. Tekanan itu sudah cukup membuatnya gemetar jika saja tidak ada gunung kokoh di sisinya. Manusia berani bicara di sini? Seorang wanita tua bermata tajam dengan kulit keriput yang hidungnya melengkung seperti kait berbicara. Kita membayar begitu banyak pajak, tetapi kota ini bahkan tidak bisa merawat anjing mereka dengan baik. Dia melambaikan tangannya seolah-olah sedang menepis lalat, gelombang ki yang melonjak melesat maju. Jika mereka benar-benar manusia biasa, tidak diragukan lagi mereka akan dimusnahkan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas tanpa setetes darah pun tersisa. Namun, ini memang tempat yang aneh, kata Dion santai, tidak merendahkan atau meninggikan suaranya. Dugaanku, gagak-gagak tua ini bukanlah alkemis yang cukup baik untuk melangkah masuk ke dalam serikat yang sebenarnya atau memperoleh status apapun. Jadi mereka hanya bisa menjual kotoran anjing mereka di sini. Saya merasa lebih aneh lagi bahwa mereka berani bersikap sombong tentang hal itu. Berapa juta tahun kehidupan yang telah Anda jalani hanya untuk tetap berada pada level ini? Ki wanita berhidung bengkok itu dihalangi oleh suatu kekuatan tak kasat mata, yang menyebabkan angin topan dahsyat menerpa jalanan yang tadinya sepi. Berani sekali kau, sebuah suara melengking dan bergema meraung. Meskipun wanita tua itu satu-satunya yang berbicara, tatapan penuh amarah tertuju ke arah Dion seolah ingin mencabiknya dari tempat duduk mereka. Akan tetapi, mereka tampaknya enggan untuk mengambil tindakan sendiri. Sedangkan wanita tua berhidung bengkok itu, dia bahkan belum menggunakan 1% pun kekuatannya. Jadi mengapa dia takut pada Dion? Kalau boleh jujur, dia hanya sedikit terkejut bahwa manusia bisa selamat dari hal seperti itu. Lilith tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak ke arah profil samping Dion, hatinya dipenuhi oleh perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Karena tumbuh besar di istana mimpi buruk, dia selalu harus berjuang untuk dirinya sendiri. Dia memiliki banyak saudara tiri laki-laki dan perempuan dan hanya berhasil mencapai puncak berkat bakatnya. Setelah ibunya meninggal saat melahirkan kedua adik laki-lakinya, tidak ada seorang pun yang merawatnya. Secara naluriah, ketika dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak berbicara, dia bersiap untuk melawannya. Dia hampir terkejut ketika Dion mengambil inisiatif untuk mengalihkan semua panas yang dia hadapi kepadanya. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi matanya hampir berlinang air mata.
Dion mengangkat tangannya dari sakunya dengan gerakan kemari, sama sekali tidak menyadari gejolak emosi Lilith. Baginya, wajar saja jika ia menjadi tamengnya. Sebelum wanita tua itu sempat bereaksi, sebuah botol giok melayang dari tempatnya yang bersih dan jatuh ke tangan Dion. Mungkin baru sekarang kemarahan wanita tua itu mereda. Bagaimana mungkin manusia biasa melakukan hal seperti ini di bawah hidungnya? Jempol Dion membuka tutup botol giok itu, mengeluarkan wangi yang kuat dan membuat orang merasa nyaman. Jangan, wanita tua itu mencoba menghentikan Dion, tetapi sudah terlambat. Botol giok itu terbuka dan tubuhnya yang ramping hanya bisa gemetar karena enggan dan marah. Aku akan membunuhmu, auranya melonjak. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat berat. Tetapi wanita tua itu tiba-tiba panik, menahan kekuatannya dengan segera seolah-olah melupakan semacam aturan. Awalnya, Dion bingung, mengapa dia lebih marah saat Dion membuka botol giok daripada saat Dion benar-benar mengambilnya. Itu terdengar agak aneh, namun, setelah beberapa saat, Dion mengerti. Tidak heran mengapa kau begitu marah. Pilmu adalah sampah yang jika tidak segera dikonsumsi setelah meninggalkan botol gioknya, persentase kemurniannya akan turun. Dion menuangkan pil-pil itu ke tangannya. Dibandingkan dengan mahakaryanya yang bulat sempurna, pil-pil ini sangat kasar sehingga wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit karena jijik. Pil-pil itu tampak seperti telah dikunyah setengahnya oleh kucing atau anjing dan dimuntahkan. Melihat ini, para alkemis di sekitarnya terkejut. Mereka tahu bahwa Dion tidak berpura-pura, dia benar-benar meremehkan pil-pil yang bahkan para ahli di dunia gelembung ini akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Siapakah orang ini? Apakah kau mencoba membunuh pelangganmu? Tanya Dion. Pil-pil ini adalah pil dengan kualitas terendah, kemurniannya hanya 20%. Kurasa kau bisa menyebutnya pil dengan kualitas rendah jika wajahmu cukup tebal. Namun, jika seseorang memakannya terlalu banyak, mereka mungkin juga akan kehilangan masa depan mereka. Wajah wanita tua itu memerah karena malu. Namun, dia berjuang keras untuk mengendalikan emosinya. Jika dia membunuh Dion dengan satu serangan, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia menyebabkan terlalu banyak keributan, bahkan jika Dion mati, dialah yang akan dihukum. Para penegak serikat seharusnya sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak akan membiarkan bocah fana ini terkatung-katung terlalu lama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2139, menyedihkan. Namun, dia tidak dapat berpegang teguh pada pemikiran yang menyelamatkan ini untuk waktu yang lama, karena sesaat kemudian, ki jiwa Dion menyapu. Begitu kuatnya sehingga wanita tua itu dan beberapa alkemis pinggiran lainnya membeku. Sejumlah susunan miniatur muncul di sekitar 5 pil di telapak tangan Dion. Mereka membombardirnya, mendekonstruksinya hingga ke tingkat yang halus dan membentuknya kembali. Prosesnya hanya berlangsung 5 menit, tetapi yang keluar adalah 4 pil berkilau yang indah. Tidak ada sedikit pun aroma yang keluar, tetapi mereka hanya membutuhkan mata dan indera mereka untuk melihat dengan tepat apa yang telah dicapai oleh bocah fana ini. Tanpa wewangian, hanya pil kelas atas yang legendaris yang bisa mencapai kondisi seperti itu. Catatan penulis, ingatlah bahwa pil yang diperkuat akan mendapatkan kembali aromanya. Tetapi pil 90-100% kelas atas memiliki jumlah yang sangat sedikit pada 90% atau tidak ada sama sekali pada 100%. Saya hanya berhasil menyelamatkan 4 pil bermutu tinggi dari hasil kerja. Seperti inilah pil pengumpul esensi abadi yang sebenarnya. Dion melemparkan pil-pil itu kembali ke dalam botol giok dan melemparkannya kembali ke arah wanita tua itu. Dia begitu lengah sehingga dia baru bereaksi pada menit terakhir, mengangkat tangannya dengan panik untuk menangkapnya. Tidak menyangka kecepatan atau kekuatan itu, lengan bawahnya patah karena benturan itu, tulang-tulangnya yang lemah dan memutih menembus kulitnya yang kendul. Tetap saja, saat dia menjerit ketakutan, itu bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena botol pil dan pil itu sendiri hancur karena benturan, jatuh dalam hujan debu. Seperti orang gila, dia merangkak, mencoba mengambil sisa-sisa pil dari tanah, sama sekali lupa dengan kondisi lengannya. Pada saat itu, mustahil untuk mengetahui siapa manusia sebenarnya. Dion menggelengkan kepalanya melihat pemandangan menyedihkan itu. Sebenarnya dia tidak benar-benar mencoba melukai wanita tua itu. Hanya saja wanita tua itu sangat lemah dan hampir mati sehingga tanpa perlindungan kinya, kekuatan tingkat abadi apapun bisa melakukan itu padanya. Dion tahu bahwa ramuannya akan sangat mahal. Pil-pil bermutu tinggi apapun diperebutkan di mana-mana. Dion telah lama mempelajarinya di alam fana. Namun, tampaknya meramu pil-pil bermutu abadi bahkan lebih sulit. Ini masuk akal. Yang umum untuk tingkat bintang hanyalah dasar. Hanya pil tingkat setengah abadi yang mulai benar-benar menggunakan teknik dan dapat dianggap sebagai awal dari alkimia sejati. Dia memiliki aurora bawaan. Salah satu alkemis tua berjubah panjang gemetar, gelombang berdesir di antara kerutannya. Dia hampir pingsan karena kegelisahan itu.
Kalau bukan karena kata-kata lelaki tua itu, Dion hampir lupa bahwa aurora bawaannya jelas bukan hal yang normal. Dia praktis dikelilingi oleh banyak jenius jalur jiwa di alam fana, jadi dia tidak menyadari bahwa keberadaannya mengejutkan banyak orang. Petik 1. Itu mungkin berguna. Tepat saat Dion sedang memikirkan hal ini, dentingan baju besi terdengar dari serikat alkemi. Pintu ganda yang tinggi terbuka memperlihatkan satu regu kecil yang terdiri dari 5 penjaga, masing-masing ditutupi pelat baja perunggu berkilau yang berdesis di bawah sinar matahari yang terik. Sambil mengamati area tersebut, tatapan mereka tertuju pada wanita berhidung bengkok yang sedang merangkak. Bersama-sama, mereka bertindak sebagai satu kesatuan, berjalan ke sisinya dan mengangkatnya. Tidak, pilku, maaf, pilku, itu milikku. Tampaknya ada alasan mengapa dia terlalu takut untuk bersuara. Namun, kegilaannya terhadap pil Dion telah menumpulkan penilaiannya. Dia mungkin paling dekat dengan kematian di tempat ini, jadi dia sadar bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Pada kenyataannya, bagi para dewa, kemajuan dalam kultivasi tidak memperpanjang umur mereka. Yang dilakukannya adalah memberi mereka hubungan yang lebih kuat dengan surga yang akan memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman mereka. Begitu mereka melakukan ini, mereka dapat memperkuat hati dao mereka dan dengan demikian hidup lebih lama. Jadi, meskipun maju ke alam baru tidak menjamin umur lebih lama, hal itu pasti meningkatkan peluangnya. Wanita berhidung bengkok itu dulunya adalah wanita cantik papan atas yang melangkah ke alam esensi abadi puncak. Namun, setelah terjebak di sana selama puluhan juta tahun, dia beralih ke alkimia, berharap menemukan cara untuk menerobos. Setelah menginvestasikan puluhan juta tahun lagi, dia hampir tidak berhasil secara konsisten meramu pil kelas rendah yang lebih rendah. Namun, pil-pil tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membantunya maju menjadi seorang Immortal Saint. Untuk itu, dia setidaknya membutuhkan pil-pil yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencapai level tersebut. Para penjaga membawanya pergi sambil menendang dan menjerit. Dion merasa aneh mereka tidak langsung membunuhnya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Mungkin kota ini membunuh manusia di tempat, tetapi orang abadi yang telah melakukan kejahatan mendapat pengadilan yang adil. Aku selalu berpikir bahwa seseorang akan bosan hidup begitu lama setelah mencapai titik tertentu, kata Saru lembut. Tapi tampaknya bahkan orang yang abadi pun takut mati. Dion terdiam sejenak. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun pada wanita tua berhidung bengkok itu, tetapi kata-kata Saru masih terngiang di benaknya. Kalau begitu aku akan memastikan kita tidak mati saja. Kata-kata Dion sederhana, tetapi kata-kata itu membuat hati kedua wanita itu bergetar hebat. Mereka mengetahui hal-hal yang tidak diketahui Dion, dan mereka juga dapat merasakan keyakinannya yang tak pernah pudar. Para penjaga berbaju perunggu itu bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah Dion, sementara para alkemis tua yang tersisa menatapnya bagaikan anjing pemburu yang jahat dan lapar. Dion menyeringai. Tampaknya mereka semua berhasrat menangkapnya untuk memurnikan pil bagi mereka atau bersaing untuk melihat siapa yang dapat merebut dan memurnikan jiwanya terlebih dahulu. Alam fana mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi Dion tidak meremehkan alam abadi. Pasti ada orang-orang di sini yang dapat merenggut jiwanya dalam upaya untuk mengambil aurora bawaannya untuk diri mereka sendiri. Seni jiwa alam ini jauh lebih baik daripada seni jiwa alam fana. Semoga beruntung, kata Dion santai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2140, senyuman. Melihat seringainya, mereka bergidik. Mereka hanya bisa menyaksikan Dion mengabaikan diri mereka sendiri, berjalan mengikuti para penjaga berbaju besi perunggu seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Bahkan para penjaga berwajah batu itu tidak bisa menahan ekspresi mereka yang berkedip-kedip. Mereka mengabaikan manusia kecil ini karena mereka tidak mau repot-repot mengangkat tangan untuk melawannya, namun dia berani mengabaikan mereka seperti ini. Mungkin di kota luar, manusia dipaksa memakai kerah dan tali kekang. Namun, di kota dalam ini, manusia yang menjalankan tugas untuk tuan mereka adalah hal biasa, lagi pula. Sejak kapan orang kaya dan berkuasa mengikuti aturan? Jadi, mereka tidak menaruh perhatian pada Dion. Akan tetapi, masalahnya adalah Dion tidak menunggu mereka menghilang dengan hormat. Sebaliknya, ia melangkah masuk ke gedung serikat seolah-olah mereka ada di sana hanya untuk membukakan pintu baginya. Bahkan, ketika mereka berhenti karena terkejut, ia melirik ke arah mereka sebelum berjalan melewati dan masuk ke lobi yang sepi hanya dengan seorang resepsionis. Baru pada saat itulah mereka menyadari Dion tidak mengenakan kalung. Tidak mengenakan tali kekang tidak masalah, tetapi kalung adalah syarat minimum yang harus dipenuhi beruang. Hanya dengan cara ini pemiliknya dapat diidentifikasi dan bertanggung jawab atas kesalahan apapun. Dion berjalan menuju meja bundar yang berada di lobi, ekspresinya acuh tak acuh. Namun, resepsionis wanita itu, yang tampaknya merasakan kehadiran manusia, terus mengikir kukunya.
Dia sebenarnya cukup menarik untuk dilihat, hanya saja hidungnya agak miring di atas pandangannya. Bagaimana seseorang bisa memandang rendah orang lain sambil duduk di kursi, bahkan di luar pemahaman Dion. Sayangnya baginya, Dion tidak punya banyak kesabaran terhadap kejenakaannya. Telapak tangannya menghantam meja, benturan yang bergema mengirimkan ledakan dahsyat yang bahkan lebih keras daripada jeritan wanita tua itu. Bahkan, wanita tua berhidung bengkok itu, yang masih tergantung di lengan para penjaga, tersadar dari kegilaannya dan menatap Dion seolah-olah dia gila. Angin kencang meniup rambut resepsionis itu ke belakang, tangannya berhenti di atas kikir sambil mendongak kaget melihat cetakan tangan dangkal di meja di hadapannya. Suara pedang yang ditarik dari sarungnya terdengar di belakang Dion, tetapi dia hampir tidak bereaksi sambil menatap ke arah resepsionis. Tatapan Dion yang tanpa ekspresi bertemu dengan tatapan resepsionis. Kalau saja telapak tangannya tidak berada di atas meja, orang akan mengira dia tidak ada hubungannya dengan ledakan keras yang tiba-tiba itu. Seolah yang lain tidak cukup terkejut, ledakan kedua tiba-tiba menyusul. Bahkan, ledakan itu beberapa kali lebih keras daripada serangan telapak tangan Dion sendiri. Namun, bahkan saat itu, ledakan itu sepenuhnya dikalahkan oleh gemuruh kemarahan yang datang hanya beberapa saat kemudian. Resepsionis yang terkejut itu panik. Dia tahu bahwa semua ini bukan salahnya, seakan-akan telah melupakan sikap kasarnya beberapa saat yang lalu. Namun dia sepenuhnya sadar bahwa dia akan disalahkan. Siapa yang melakukannya? Aku akan mencabik-cabik anggota tubuhmu. Bibir Dion melengkung seolah berkata lumayan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan keterampilan alkimia suara itu. Bagi Dion, mengacaukan setumpuk pil dan bahkan menyebabkan ledakan kuali hanya karena sedikit suara adalah bukti bahwa Anda tidak terlalu terampil. Jika Dion menggunakan segerombolan ki, dia akan lebih memaafkan dalam kesimpulannya mengingat betapa tepatnya kendali energi diperlukan untuk pil abadi. Namun, dia jelas tidak melakukannya. Alasan penilaiannya lumayan adalah karena kekuatan raungan sang alkemis tersembunyi. Dia tampaknya berada di alam esensi abadi puncak seperti wanita tua berhidung bengkok itu. Namun perbedaannya adalah dia jelas penuh vitalitas dan jauh lebih kuat. Beberapa saat kemudian, seorang pria berwajah hitam dan berambut liar yang marah muncul di lobi, auranya menyebabkan ubin di bawah kakinya bergetar dan berguncang. Jelas bahwa dia tidak merasakan kebutuhan yang sama untuk mengendalikan diri dalam kemarahannya seperti yang dirasakan wanita tua berhidung bengkok itu. Yang terhormat Pie, resepsionis itu tergagap, ekspresinya yang angkuh berubah menjadi pucat pasi. Jelas bagi siapapun yang jeli bahwa yang mulia Pie ini adalah pria setengah baya yang cukup tampan dalam kondisi normal. Sayang sekali kondisinya tidak normal. Bukan saja wajahnya berkerut karena marah, tetapi juga dipenuhi tanah dan jelaga. Tidak ada yang lucu dari penampilannya. Sebenarnya, ledakan kuali sangat berbahaya, terutama jika tidak terduga. Dia tidak memilih untuk datang ke sini dalam keadaan marah, lupa membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Sebenarnya, dia benar-benar menderita luka bakar parah yang pasti tidak akan mudah sembuh. Bergantung pada jenis pil yang Anda buat, dan kualitas tungku alkimia Anda, ledakan bisa saja membunuh Anda. Kombinasi ramuan tertentu pada suhu tinggi akibat ledakan bisa sangat beracun dan korosif. Selain itu, jika kuali berkualitas tinggi yang meledak, kuali itu akan lebih baik dalam melindungi Anda, tetapi ini hanya sampai titik tertentu. Melewati titik ini, jika kuali berkualitas tinggi tidak mampu menahan sebagian besar ledakan dan rusak, maka hasilnya akan lebih dahsyat. Semua ini kemungkinan menjadi alasan mengapa serikat alkimia mengharuskan tingkat ketenangan yang ketat, tetapi Dion menganggap ini lebih lucu daripada apapun. Di kota sebesar itu, kau tidak punya satu orang pun yang mampu memasang susunan peredam? Bahkan yang kelas bintang pun bisa, tidak harus kelas abadi. Hal ini pada dasarnya memberitahu Dion bahwa orang-orang ini menyebut diri mereka sebagai alkemis susunan. Tetapi mereka tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang bagaimana kedua konsep itu dimaksudkan untuk saling melengkapi dan membangun satu sama lain. Dion lebih suka menyebut dirinya seorang alkemis, dan itu memang benar. Namun kenyataannya adalah bahwa pengetahuan dan keterampilannya dalam teori pembentukan tidak kalah kuat dan mendalam. Dia hanya tidak menikmati penggunaannya. Dia hanya menggunakannya sebagai sarana untuk meramu pil terbaik yang bisa dibayangkan. Jelaslah bahwa Yang Mulia Pie sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.